Halo, selamat pagi dan salam jumpa lagi Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dari channel Suara Sabda pada renungan harian sesudah Rabu Abu Kamis 19 Februari 2024 di mana saja berada. Mari sebelum kita mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita membuka renungan kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sungguh mencintai seluruh umat-Mu. Bimbinglah hati dan budi kami, agar dalam masa prapaskah ini, kami hidup seturut sabda-Mu yang kami dengar dan renungkan, serta melaksanakannya dengan penuh hormat dan syukur, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi renungan dari Suara Sabda pagi hari ini, saya ambil dari bacaan harian, yakni dari kitab Ulangan bab 30 ayat 15 sampai 20 dan dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25 yang akan membingkai seluruh isi renungan pagi ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, tema renungan pagi ini Kamis sesudah hari Rabu Abu tahun 2024 saya beri judul, Menjadi Murid Yesus Bukanlah Perkara yang Gampang. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, 3 hal penting yang ditegaskan Yesus ketika kita mulai membuka masa tobat kita dengan menerima abu di kepala adalah soal sedekah, doa, dan puasa. Ketiganya saling kait-mengait, dan bila sungguh diperhatikan oleh kita, maka betapa indah dan bahagianya hidup kita orang-orang Kristiani. Sebab dengan mengangkat 3 hal ini, Yesus mengharapkan agar kita para murid-Nya dalam hidup tidak bersedekah, tidak berdoa, dan tidak berpuasa dengan tujuan agar dilihat dan dipuji orang. Tetapi bersedekah, berdoa, dan berpuasa untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk mencari nama dan mendapat pujian. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, jika ketiga hal tadi dijalankan demi kemuliaan Allah, maka apa yang dikatakan Musa kepada bangsa Israel yang diwartakan kitab Ulangan bab 30 ayat 15 sampai 20, yakni jika keselamatan dan kehidupan yang diinginkan, maka orang harus mengasihi Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya, yakni hidup menurut jalan yang ditunjukkannya,
dan berpegang teguh pada perintah dan ketetapan serta peraturannya, demi bertambah banyaknya orang Israel dan diberkati Tuhan di negeri yang akan dimasuki dan diduduki. Dan ini akan menjadi kenyataan dalam hidup orang-orang Israel jika mereka tidak berpaling kepada Allah lain dan tetap memilih setia pada Allah Yahweh nenek moyang mereka dan mendengarkan Dia. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, dan Yesus dalam Injil hari kedua masa Prapaskah mewartakan kepada orang banyak di masanya, kepada para muridnya dan kepada kita muridnya di zaman ini, tentang nasib hidupnya sebagai manusia di satu sisi dan serentak Allah di sisi lain yang ada di dalam dunia. Bahkan sebagai manusia ia akan menanggung banyak penderitaan, mengalami penolakan oleh imam-imam kepala, para tua-tua dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Namun sebagai Allah ia tetap dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Atas dasar ini maka Yesus pun mengingatkan semua orang yang mau mengikutinya agar siap menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikutinya. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus menjadi hal yang tidak gampang bagi siapapun, karena kebanyakan dari manusia menolak untuk hidup menderita dan mana mungkin mau memikul salib setiap hari. Saat ini kita sudah dan sedang berada dalam masa Prapaskah. Setelah kita menerima abu, apakah selama masa Prapaskah kita mampu dan berani mengikuti Yesus dengan menyangkal diri dan memikul salib hidup dengan ikut menderita bersama Yesus? Semoga kita bisa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkaulah yang membimbing kami untuk menyangkal diri dan mengikuti Yesus Putramu. Kami bersyukur atas sabda-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan, yang memberi kami kekuatan dan keberanian untuk mengikuti Yesus Putramu dengan memikul salib hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpa di perjalanan, orang-orang yang bekerja bersama kita, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berpuasa. Tuhan memberkati.